Kalau kita jadi makmum, sunat kita niatkan salam pertama untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan dia daripada kawan-kawannya, daripada malaikat. Salam yang kedua niatkan di hati menjawab salamnya imam yang tadi itu di hatinya. Niat mengucapkan salam ini bukan sekadar salam-salam aja, tapi niat untuk mereka-mereka pada. Jadi biasanya kita tuh kalau salam tuh pakai niat-niat begitu enggak sih? Ini yang benar nih. Pakai niat enggak? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Tambihun. Belum? Betul. Yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi an yanwiyas salama ala man iltafata huwa ilaihi mimman an yaminihi bit taslimatil ula wa an yasarihi bit taslimatis saniyati min malaikatin wa mu'minai insin wa jinnin. Halaman 164, 4 baris dari atas. Yusannu likullin, disunahkan bagi tiap-tiap satu daripada imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian, sunat oleh bahwa niat ia akan salam itu atas orang yang menoleh ia kepadanya daripada orang-orang yang ada di kanannya dengan salam yang pertama, dan kepada orang yang di kirinya dengan salam yang kedua daripada malaikat dan dua atau wa mu'mini insin wa jinin, dan orang-orang mukmin manusia dan jin. Wa bi ayyatihi ma syaa ala man khalfahu wa amamahu, dan dengan mana daripada dua salam itu ia kehendaki atas orang yang di belakangnya dan orang yang di depannya. Wabil ula afdalu, dan dengan salam yang pertama yaitu lebih afdal. Walil ma'mumi an yanwiyar radda 'alal imami, dan bagi makmum sunat oleh bahwa niat ia akan menjawab 'alal imami atas salamnya imam, bi ayyi salamaihi sya'a, dengan mana dari dua salamnya makmum ia kehendaki. In kana khalfahu, jika makmum itu ada di belakang imam. Wa bisaniyati, dan dengan salam yang kedua, in kana an yaminihi, jika ada oleh makmum yaitu dari sebelah kanan imam. Wabil ula, dan dengan salam yang pertama, in kana an yasarihi, jika ada oleh makmum dari sebelah kirinya imam. Wa yusannu an yanwiya ba'dul ma'mumina ar-radd ala ba'din. Wa yusannu an yanwiya ba'dul ma'mumina ar-radd ala ba'din, dan disunatkan oleh bahwa niat oleh sebagian makmum
akan menjawab atas sebagian yang lain. Fayanwihi man ala yaminil musallimi bitaslimati saniyati, maka meniatkan akan salam, akan menjawab salam, man ala yaminil musallimi, oleh orang yang atas sebelah kanannya orang yang salam, bitaslimati saniyati, dengan salam yang kedua. Wa man ala yasarihi bil ula, dan orang yang atas sebelah kirinya dengan salam yang pertama. Wa man khalfahu wa amamahu bi ayyatihi masya'a, dan orang yang ada di belakang dan di depannya dengan mana dari dua salam itu ia kehendaki. Wa bil ula aula, dan dengan salam yang pertama aula, yaitu lebih utama. Furu'un, adapun ini yaitu cabang-cabang masalah. Yusannu niyatul khuruji minas sholati bitaslimatil ula, disunahkan oleh niat keluar dari solat dengan salam yang pertama. Khurujan minal khilafi fi wujubiha, karena keluar dari khilaf ulama tentang wajibnya niat keluar dari solat. Wa an yudrijas salama, dan bahwa mencepatkan ia akan salam. Wa an yabtadi'a mustaqbilan biwajihil qiblata, dan bahwa memulai ia akan salam padahal menghadap dengan wajahnya ke arah kiblat. Wa an yunhiyahu ma'atamamil iltifat, dan bahwa menyudahi ia akan salam serta sempurnanya menoleh. Wa an yusallibal ma'mumu ba'da taslimatayil imam, dan bahwa salam oleh makmum sesudah dua kali salamnya imam. Wallahu a'lamu bisawabih. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita telah maklumi bersama bahwa rukun salat yang ke-13 adalah mengucap salam yang pertama. Yang pertama, salam itu wajib. Yang kedua adalah sunnah. Kita maklumi pula salam kalau pengen sah minimal assalamu alaikum. Tapi sunat ditambah warahmatullah. Kalau sholat jenazah sunat ditambah warahmatullah wabarakatuh. Nah, mana lagi di antara sunat dalam salam ini? Jadi di antara yang disunnahkan di dalam salam sholat ini adalah niat mengucap salam untuk sesama. Ini sunat. Assalamualaikum ini kan salam sejahtera untuk Anda. Ini andanya ini kemana gitu dalam sholat nih? Kan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua. Ini kaliannya ini siapa? Apakah sekedar cuman ngucap doang, enggak ada yang dituju? Jangan. Sunat kudu ada yang dituju. Yaitu kalau kita sholatnya sendiri, saya parsialkan materi ini. Kalau kita sholatnya sendiri, munfarid, begitu, sendiri, kita ketika assalamualaikum tuh niatkan di hati kita mengucapkan salam kepada siapa? Kalau enggak ada orang, kayak ibu-ibu di kamar sholatnya, enggak ada siapa-siapa, maka niatkan untuk para malaikat dan jin-jin muslim yang enggak kelihatan oleh kita.
dengan kumnya tuh. Kum. Assalamu alaikum. Nengok dia ke kanan tuh salam kepada malaikat. Kalau sendiri, sendiri enggak ada orang sama sekali. Gitu. Ke kanan yang di kanan, ke kiri yang di kiri. Kalau ada orang sendiri di masjid, banyak orang karena kita telat umpamanya sendiri, maka niatkan salam tuh ke kanan kepada orang dan malaikat yang ada di kanan, ke kiri kepada teman kita atau orang kaum muslimin yang ada di sebelah kiri, dan juga malaikat yang ada di sebelah kiri. Ini sunat. Kita kayak begitu dalam sholat kita. Begitu juga kita jadi imam. Kalaulah kita jadi imam, imam nih, kan tadi sholat sendiri. Kita sunat sebagai imam, niatkan kita dengan salam itu kepada makmum yang di kanan, kalau salam pertama, makmum yang di kanan dan malaikat yang ada di kanan. Salamin. Begitu juga salam yang kedua ke kiri, niatkan oleh kita kalau ngimamin, salam sejahtera untuk Anda. Andanya makmum yang di kiri dan malaikat yang di kiri. Itu imam. Makmum bagaimana? Dilihat makmum. Kalau kita jadi makmum, sunat kita mengucap salam. Makmum di mana nih? Sebelah kanan. Makmum yang di sebelah kanan imam, niatkan salam pertama. Salam pertama untuk orang-orang yang ada di sebelah kanan dia daripada kawan-kawannya, daripada malaikat. Salam yang kedua nengok, niatkan di hati menjawab salamnya imam yang tadi itu. Kan imamnya assalamualaikum warahmatullah. Niatkan oleh kita dengan assalamualaikum lagi itu menjawab salamnya imam. Di hatinya begitu, di hatinya. Niat mengucapkan salam ini bukan sekadar salam-salam aja, tapi niat untuk mereka-mereka pada. Niat. Jadi biasanya kita tuh kalau salam tuh pakai niat-niat begitu enggak sih? Ini yang benar nih. Pakai niat enggak? Waduh. Salam-salam aja gitu ya. Hah? Enggak ada niat ini kita mendoakan orang yang di samping kanan, mendoakan di samping kiri, enggak ada ya. Biasa aja ya. Ya Allah. Gimana? Ini niatin. Jadi kita niatin mendoakan orang yang di kanan, mendoakan orang yang di kiri. Kalau kita makmumnya di pantat imam, artinya lempengan dia, menjawab imamnya jadi makmum, terserah kita. Yang di pertama boleh niatin menjawab, di kedua boleh, yang bagusan yang pertama, begitu. Tapi pokoknya kita nih baris sholat, itu kita niatin yang pertama umpamanya mengucap salam sama ini, niatin yang ini menjawab yang ini. Niatkan di hati kayak begitu. Dari mana ini ajaran ini? Begitu. Ini baru dengar saya. Kudu begini-begini. Emang juga kalau ngaji itu begitu. Kalau ngaji. Itulah untungnya ngaji. Dikata ajaran baru mulu. Padahal ajaran lama baru. Ajaran lama baru ngaji. Ajaran lama baru tahu, baru ngaji. Ajarannya mah dari tahun dal. Ajarannya. Di dalam hadis yang sahih, dalilnya nih,
Di dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya juga Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi-nya daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an wa an jami'is sahabati ajma'in. Kata beliau, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an narudda 'alal imam wa anna natajawaba wa an nusallima ba'dana ala ba'din. Kata Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kita umatnya dengan perintah sunat. Apa? Disuruh menjawab salamnya imam. Si makmum kalau ngomong menjawab salamnya imam berarti makmum suruh menjawab salamnya imam. Dan kita disuruh saling jawab menjawab. Artinya dia assalamualaikum niatin untuk kita yang pertama, maka ketika kita salam ke kiri niatin untuk menjawab salamnya teman kita yang di kiri ini. Begitu kan dia assalamualaikum warahmatullah kata dia. Kan begitu. Lah kan kita ada di situ. Kan kita yang pertama ke sono, yang kemarin niatin jawabin dia. Begitu. Perintahin nama Nabi. Dan kita disuruh mengucapkan salam antara kita dan kita. Dalam sholat. Itu begitu. Dalam sholat. Begitu. Kok sampai kepada muslim, malaikat, jin, emang begitu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namanya maulid namanya. Jadi namanya maulid. Jadi kalau ditanya kapan maulid? Saban minggu pagi maulid. Gitu, nerangin Rasulullah ilmu-ilmu cara ibadah Rasul. Ya maulid juga. Begitu. Emang cara ibadahnya Nabi. Ini saudara di dalam Sunanut Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan. Juga Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu ta'ala wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa an jami' sahabati ajma'in. Kata Imam Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri arba'a raka'at yafsilu bainahunna bitaslim alal malaikatil muqarrabin wa man ma'ahum minal muslimin wal mu'minin. Rasulullah itu, kata Sayyidina Ali, salat sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. Dipisah dengan 2 salam. Dipisah. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salamnya ini Nabi niatkan untuk para malaikat. Dan juga Nabi niatkan untuk kaum muslimin yang ada. Itu menunjukkan bahwa salam solat itu ada niat. Ente selamat, entenya siapa? Pokoknya saya tuh, ente tuh enggak tahu, pokoknya saya baca aja kagak ngerti. Enggak diniatin. Niatin, doain orang-orang.
dengan assalamualaikum tuh di hati. Kita ukur aja sendiri posisi kita di mana, begitu. Kalau jadi imam, berarti jadi imam kayak sama-sama sendiri nih imam nih, ke kanan untuk orang yang di kanan, malaikat dan manusia dan jin, yang ke kiri untuk malaikat yang kiri dan juga makmum yang kiri kalau jadi imam. Kalau jadi makmum ke kanan, niatin salamin orang yang di kanan, yang kemudian yang ke kiri niatin menjawab salam orang yang di sebelah kiri kita. Kita dilihat aja di posisi mana. Ini makna yusannu likullin minal imam. Sunnah hukumnya si imam, si makmum, orang sholat sendirian, sunat hukumnya niat mengucapkan salam untuk mereka yang kita noleh ke arah mereka. Yang kanan dengan salam pertama, yang kiri dengan salam kedua. Baik itu yang di kanan ada malaikat, walaupun kita nggak lihat. Begitu, di tempat-tempat ibadah tuh banyak malaikat. Begitu, tempat-tempat taklim itu banyak malaikat. Banyak sekali. Begitu tuh. Banyak. Walaupun nggak lihat, kita niatin. Begitu. Begitu. Kalau di belakang kita, salam mana aja terserah kita. Kalau di belakang percis, yang lempeng kita, salam pertama niatnya boleh, salam kedua boleh. Tapi yang di sebelah kanan mah niatkannya pakai salam yang pertama. Adapun yang belakang, niatin aja ke kanan dan belakang. Kiri juga niatin aja ke kiri yang dan belakang. Begitu. Niatin dan diniatkannya ini hukumnya sunnah. Begitu juga kita jadi makmum, niatan kita menjawab salam imam. Begitu, niatkan di hati menjawab salam imam. Begitu. Kalau kita ada di belakang dengan mana saja. Begitu. Kalau ada di sebelah kanan, begitu kita dengan salam yang pertama dilihat kita di atau yang kedua. Kalau kita ada yang di kiri imam, kiri ya. Di kiri imam iya. Kalau kita adanya di sono kan kiblatnya sini. Niatkan menjawabnya dengan yang pertama. Kalau kita ada sebelah mari dengan yang kedua. Pokoknya di mana kita posisi, ini kita bisa ngukur sendiri. Di mana posisi kita niat menjawab, di mana posisi kita niat mengucap. Walaupun kalimatnya assalamu alaikum. Jangan assalamualaikum nggak ada yang dituju. Harus ada yang dituju. No, salam kayak sama Nabi. Assalamu alaika. Kan kak tuh nabinya deh. Salam sejahtera untuk engkau. Kalau engkau itu nabinya hadir atau enggak? Hadir. Engkau. Kalau salam sejahtera untuk dia, hadir enggak dia tuh? Enggak, orang ketiga. Ada. Cuman karena kita enggak khusyuk. Ya kita sih baca aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jelas. Ini assalamualaikum. Kalau kita enggak kebayang saya. Kalau enggak kebayang, saudara kan pernah haji. Saudara pernah umroh. Atau saudara suka dapat tuh gambar-gambar kuba hijau. Bayangin aja tuh assalamualaikum yang dibawa kuba hijau itu. Begitu. Lagi sholat itu. Bayangin sama Nabi assalamualaikum. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sama Nabi. Salam sama Nabi. Salam. Makanya orang yang gak sholat tuh
rugi sekali. Dia nggak kirim salam sama Rasulullah. Dia nggak kirim salam. Ngabsen diri sama Nabi sebagai umat. Itu assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Rasulullah. Satu-satunya makhluk. Boleh kita lagi sholat ngajak ngobrol tuh sama Nabi, boleh. Yang lain nggak boleh. Yang lain itu ngomong salam buat anda wahai Rasulullah, nggak apa-apa lagi sholat. Begitu. Karena begitulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, sunat ketika salam, niatin salam kita. Ada kalanya niatnya mengucap salam, ada kalanya niatnya menjawab. Wes kita aja, biar gampang. Kalau kita kebanyakan jadi makmum, niatin kita ngucap salam dan niatin juga jawab salam. Tergantung di mana posisi kita. Begitu kita jadi makmum. Paham dah ini ya? Baik. Kalau udah paham, kita lanjutkan far'un. Furu'un ini beberapa cabang masalah yang perlu kita ketahui tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat, lempengan dengan urusan salam ini. Yang pertama, sunnah ketika kita salam yang pertama di hatinya aku niat berhenti sholat. Tuh, begitu. Sunat tuh. Pada waktu kita assalamualaikum warahmatullah, di hatinya nih aku niat menutup sholat. Sunat. Pakai begitu enggak? Enggak. Untung sunat doang. Iya. Sunat. Karena waktu memasuki sholat niat. Aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Ada jadi makmum atau jadi imam atau sendiri aja adaan karena Allah Ta'ala. Niat memulai sholat. Masa niat memulai kagak ditutup-tutup? Hah? Nyelonong. Iya, nyelonong. Maka sunat juga niat menutup. Niat menutup. Cuman karena ini materinya ada, jadi saya harus terangin. Gitu. Saya secara jujur sunnah ini nih kurang mau nerangin niat keluar ini. Karena repot. Tapi nggak apa-apa, wong lagi materinya. Niat keluar dari sholat ini kudu bareng dengan salam yang pertama. Tidak boleh duluan. Tuh begitu. Tidak boleh duluan. Pas dia ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Di hatinya aku niat menutup sholat. Assalamualaikum, batal. Wong belum salam, belum kelar sholatnya udah ditutup. Enggak boleh duluan dari salam. Enggak boleh duluan. Sebelum salam dia niat berhenti, ya batal. Kedua, enggak boleh belakangan. Udah salam 2 kali. Aku niat menutup sholat. Emang juga begitu. Dengan salam tuh. Enggak ada gunanya. Kalau udah kelar salam. Jadi niat menutup. Niat keluar dari sholat. Yakni niat menutup sholat ini. Bareng dengan salam yang pertama. Jadi ketika kita
Memulai salam yang pertama, niatkan di hati, aku niat menutup sholat. Di salam yang pertama. Kenapa di salam yang pertama? Karena yang wajib di situ. Salam yang kedua sunat. Begitu. Itu niatkan kayak begitu tuh. Kenapa sunat? Karena ada ulama mengata wajib. Semacam Imam Qadi Ibnu Suraj itu mengata wajib. Orang ngawali sholat aja pakai niat, maka keluar juga kudu pakai niat. Ada ulama. Ada ulama yang kata wajib. Kitab takrib juga begitu tuh. Matan takrib namanya. Itu rukun sholat itu nambah satu. Yaitu niat keluar dari sholat. Meski ulama kritik, yaitu cuman sunat saja, tidak rukun, begitu. Itu satu. Kedua, sunat salamnya cepat. Jangan pakai lama. Salam sholat nih, jangan. Ini, saya sih nggak bisa, yang suaranya enak-enak nih, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan panjang-panjang. Begitu. Salam itu cepat aja. Begitu. Kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadisnya sahih, hadfus salam sunnatun. Apa itu hadfus salam? Kata Imam Ibnul Mubarak, yakni darjus salam. Mencepatkan salam itu hukumnya sunat. Jadi salam sholat tuh jangan lama-lama. Begitu. Yang biasanya lama pelan pakai diayun, pengemis. Bener nggak? Iya, kayaknya pernah ngemis tandanya iya nih. Atau pernah tahu? Ya, begitu. Itu begitu. Salam nih jangan pakai panjang. Jangan katanya gitu. Sunat cepat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jangan terlalu panjang. Sunat dicepatkan. Begitu. Jadi jangan terlalu panjang. Kemudian ketiga, sunat kita memulai salamnya dalam posisi ngadep kiblat. Memulainya as-salam, masih begini wajahnya, masih ke depan. Begitu. As-salam, masih begini ngadepnya. Baru assalamualaikum tuh, sama yang di kanan, Anda semua begitu. Jangan sampai assalamualaikum, Anda semua di depannya kagak ada siapa-siapa. Orang di kanan, "Uy, gua di sini." Begitu kata dia. Makanya nengoknya tuh dikum, nengoknya dikum itu menengoknya udah kelar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kayak begitu juga. Aduh, begitu. Tapi enggak apa dia. Begitu, ngurang-ngurangin ganjaran aja. Kan kita nyari ganjaran sholat ini. Begitu. Biar rapi. Biar rapi. Salam. Jadi habis assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke tengah lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Sunat tuh begitu, sunat. Kayak begitu. Andai ke depan aja muanya, boleh juga. Boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga. Boleh, enggak batal, enggak. Yang ngurang-ngurangin ganjaran. Ini orang kaku amat ini. Enggak mau. Kirim salam. Hidup bahagia, saudara.
Kasih tuh orang-orang tuh niatin salam, sama semuanya. Doain orang selamat. Kalau doain orang selamat nanti dijawab sama malaikat sama ini, kita juga biar jadi orang selamat. Begitu. Gitu. Begitu. Ini salamnya kita beda dengan orang-orang non-muslim. Kalau kita mendoain orang, hidup bermanfaat untuk orang lain. Ada orang salamnya buat dirinya. Salam sejahtera buat kita. Kita, engkau enggak. Gitu. Kita. Ini kita enggak. Kita enggak mau diri. Orang lain. Anda semua selamat. Sebab kita ngarepin didoain oleh malaikat yang lebih manjur. Kata malaikat, Anda juga yang doain, Allah kasih selamat. Begitu, selamat. Jadi ngucapin salam nih, betapa sholat itu menyebarkan kedamaian. Begitu, bahwa kita menjadi orang damai, kau selamat. Daripada kezalimanku dan segalanya. Begitu, selamat. Maka muslim, tafsus salam. Menebarkan salam adalah menebarkan kedamaian, menebarkan perdamaian adalah akhlak utama muslim. Itu begitu, saudara. Kemudian terakhir kelima, ayat keempat. Oh keempat, tadi udah saya tutup tuh ya. Jadi keempat, bahwa kita menutupnya, tadi saya langsungin tuh. Keempat, menutupnya, menyudahinya dengan kita sempurnanya menoleh assalamualaikum, tuh nutup tuh warahmatullah, begitu assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketiga memulainya menghadap kiblat, menutupnya dengan kum ke kanan, sunat. Enggak apa-apa, hanya sunat doang. Dan kelima, sunat makmum jangan salam sebelum imam 2 kali. Kalau jadi makmum biar 2 kali dulu. Imam tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Jangan imam baru assalamualaikum langsung samber aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, entar dulu, entar sabar. Begitu. Nunggu 2 kali. Nunggu 2 kali. Maka imamnya juga kudu ngaji. Imamnya jangan makmum doang nih yang ngaji. Imamnya juga salamnya dua-duanya lah kan kalau imamnya enggak ngaji repot. Kita mau 2 kali imamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Lah kan makmumnya nungguin. Lah belum 2 kali. Kata itu Pak Guru itu ngaji suruh 2 kali. Ini kok kagak 2-2 ini. Nah imamnya kencang dua-duanya. Dua-duanya kencang. Udah 2 kali imam. Baru kita mulai salam. Mulai salam. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Imam salam, kita sih belum kelar doa. Baru juga innaka hamidum majid. Imam salam, bolehlah kita teruskan doa itu. Awang kita belum rapiin nggak apa-apa. Dengan imam salam tuh. Kalaulah kita jadi makmum masbuk, ketinggalan. Imam salam, kita mana tasahudnya belum kelar juga. Begitu bacaan kita karena imamnya tasahud. Ini bagaimana? Pokoknya kalau imam salam 2 kali biar kata belum kelar tasahud. Dilihat nih kalau si masbuk, posisi duduk kita ini kalau sholat sendiri posisinya sedang duduk atau tidak. Pikirkan itu. Contoh, kita ketinggalan 1 rakaat zuhur. Maka pas imam salam, pas imam tasahud akhir, kita juga tasahud akhir. Tapi rakaat kita berapa kita? 3. 3 tuh mestinya kita duduk apa diri? Hah? Berdiri.
maka sesudah imam salam jangan lama-lama duduknya. Biar kata tasahud akhir kita ngikut imam ini belum kelar. Begitu. Pas imam salam, kita baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum ya. Ini bagaimana? Udah diri aja. Karena posisi kita udah habis ngikut imam. Duduk ini nggak ada yang diikuti. Duduk ini nggak ada yang diikuti, maka kita harus diri. Kalau sholatnya posisi duduknya bukan posisi duduk kita andai sholat sendiri. Tapi kalaulah posisi duduk itu adalah duduk kita andai sendiri sebagai makmum masbuk, contoh zuhur ketinggalan 2 rakaat. Lah kan imam tasawuf akhir, andai kita sholat sendiri tasahud awal, berarti kita posisi ajarannya emang duduk. Maka andai dikelarkan tasahudnya sampai doa-doa imam salam wiridan astagfirullah kita masih tasahud aja, masih boleh. Masih, sebab andai sholat sendiri emang posisinya punya kita. Ini yang harus diperhatikan di dalam kita punya sholat. Begitu. Singkatnya, salam nunggu 2 kali. Kalau imam baru udah langsung diri aja, batal. Kan belum kum. Sampai kum dulu. Kalau salam sekali, kita masbuk langsung diri, ya boleh, nggak batal. Cuman kurang ganjaran. Begitu, kurang ganjaran. Nunggu 2 kali. Udah 2 kali baru salam. 2 kali baru salam. Begitu. Pokoknya imam 2 kali dulu. Jangan dikebut. Ikuti sampai imam 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mulai ucapkan salam. Ini aturan daripada salam. Aturan-aturan daripada salam. Dengan ini selesai. Aturan-aturan salam, yang terakhir cuman sunat ngusap wajah. Begitu, ngusap wajah dengan doa yang sudah diajarkan, terpendeknya Allahumma dzibani ilham wal hazan. Udah, itu yang terpendek. Itu dengan itu aturan sholat terakhir. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya. Baik. Iya, siap. Iya. Oh enggak, karena kita berarti kita belum kelar sholatnya. Kita wajib diri kalau masbuk. Enggak wajib jawab imam. Enggak wajib. Begitu. Karena waktu kita salam sholat, kita enggak jadi makmum. Dengan imam salam itu posisi kita habis jadi makmum. Maka kita nggak boleh kita jawab salam imam, bakalnya batal sholat kita. Karena kita bukan makmum. Ketika imam salam, sebagai makmum masbuk, kita sudah bukan makmum lagi. Yang disebut masbuk, kita ketinggalan dari imam sehingga yang sisanya bukan makmum lagi. Itulah kalimat masbuk. Jadi ketika imam salam, kita sudah munfarid. Sudah sendiri sehingga kita tidak bisa untuk mengucapkan salam, menjawab imam dalam sholat. Terima kasih. Cakap pertanyaan. Baik. Waalaikumsalam. Pada waktu kita mulutnya Assalamualaikum itu di hatinya, sambil mulut begitu pasang di hati, aku niat menutup sholat. Begitu, niat menutup sholat. Itu begitu.
Memang yang ini seperti apa yang tadi kami sampaikan, kurang tertarik kami dari dulu menerangkan niat keluar karena ada sedikit beresiko. Bila pasang niat dulu sebelum mulut as, batal. Bila udah assalamualaikum kita pasang niat, enggak pakai pasang niat juga dengan salam, udah habis begitu. Itu begitu. Tapi karena kajian mau tidak mau harus dibedah biar kita nggak ngumpetin ilmu begitu. Jadi pas mulut as itu pasang di hati, aku niat menutup sholat. Begitu, niatkan itu, menyudahi sholat. Itu bahasa Indonesia banyak itu bahasanya. Niatul khuruj dari sholat. Allah Allah, baik abang. Waalaikumsalam. Iya. Baik, dilihat itu. Kalau timbang baru qomat doang, kayaknya bisa dikelarkan. Habis Fatihah, langsung ruku aja bangnya. Tasbih sekali, sujudnya tasbih sekali, dipercepat. Kalau kita baru qomat doang, kelihatan, dilihat. Begitu. Maka biasanya sekarang ini, alhamdulillah wa syukurillah, manajemen masjid memberikan running tag qomat. Sehingga kita bisa mengukur ini kayaknya semenit, nggak keburu. Nanti saja habis sholat wajib ini baru kita sholat qobliyah. Jadi kita bisa memakai begitu. Tanpa running tag sebetulnya bisa. Lihat aja orang kakinya lagi ngapain tuh yang sholat sunat. Kalau udah pada tasawuf akhir itu menunjukkan mereka udah lama. Sebetulnya begitu. Tanpa running tag pun kita bisa ngukur diri. Kalau mau qobliyah, ini orang pada tasodahir. Begitu, artinya berarti udah lama dia. Berarti kita jangan memulai, kasihan juga yang dari tadi nungguin berjamaah. Kalau kita mulai jangan, lu tungguin gua, telat ya pindah ditungguin mulu, begitu. Jadi kasihan juga. Oleh karena itu, kalau kemudian kita udah masuk dalam sholat ini, kalau baru qomat doang dan kita kira-kira keburu kita untuk menutup, tutup saja. Begitu dengan cara dicepetin. Jadi cepetin tuh bagaimana? Kan baca surat sunat, habis Fatihah langsung ruku, tasbih sekali, subhan rabbil azim, wa bihamdi sami Allah, begitu. Sekali aja. Tasahud pendek. Bagaimana tuh tasahud pendek? Umumnya ini pendek, dudukan terus sujud, rabbighfirli warhamni, Allahu akbar. Segitu aja udah jadi. Nggak usah sampai bang puani gitu. Kemudian sujud lagi apa, subhan rabbil a'la wa bihamdi, terus Allahu akbar. Tasahud pendek. Mana tasahud pendek? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, salam. Begitu. Bagaimana kita harus bisa mengatur? Kurang lebih begitu. Ketika kita menghadap umat, supaya kita jangan ketinggalan takbir bersama imam. Yang paling gedenya ganjaran sholat berjamaah itu bukan berjamaahnya doang. Yang paling gedenya dan paling ini nggak ada lawannya itu adalah takbir sesudah imam. Itu yang nggak kehitung ganjarannya. Takbir sesudah imam. Sesudah tuh bukan lama, baru sesudah juga sih. Begitu. Kayak Pak Jokowi presiden sesudah Bung Karno. Iya, jaraknya lama tapi bukan begitu, bukan. Jadi sesudah tuh, sesudah imam Allahu Akbar, kita langsung takbir. Itu paling gedenya sholat berjamaah, paling gedenya begitu. Maka banyak yang nggak mau, apalagi kalau taraweh tuh ibu-ibu. Jadi sampai kipas-kipas saja, Bismillahirrahmanirrahim, duduk aja, ambil dhalin, masih duduk aja kipas-kipas, gitu. Baru sumalatus alunna, baru soli. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini namanya ketinggalan yang paling gedenya itu. Yang paling gedenya itu. Tuh begitu. Paling gede tuh imam Allahu Akbar, kita langsung kejar.
langsung kejar. Yang paling gedenya orang dari berjamaah itu semuanya ganjarannya paling gedenya. Yang paling dulu takbirnya begitu tuh. Ketika imam kelar takbir, betul. Itu paling gedenya. Paling gede banget. Ketika imam selesai daripada takbir, kita langsung takbir. Gitu. Kan ada juga yang kita udah kelar, ada teman masih takbir. Ada juga teman yang usolinya aja sampai 1000 kali. Usolli. Belum khusyuk. Iya, masih usolli aja. Gitu. Kan ada. Sampai ada yang masih diputar-putar juga tangannya, belum kelar juga. Mungkin karena kerjanya dia di bagian pengairan desel yang biasa banjir tuh. Namanya begini dia. Ya muternya belum kelar, kayaknya belum larut ini putaran. Masih usolli aja. Begitu. Ini ada juga yang kayak begitu. Jadi kita upayakan abang dengan sholat dipercepat namanya. Dipercepat, dan itu disuruh oleh Rasulullah dicepatnya ini karena ada yang lebih kita tuju, yang lebih gede lagi. Kata Nabi saat itu kepada Sayyidina Sulaik al-Ghatabani, "Sholli wa tajawad." Anda sholat dan cepatkan sholatnya. Maksudnya cepetin tentu bukan merusak rukun, tapi yang sunat-sunatnya kurang-kurangin. Begitu. Suratnya jangan panjang-panjang. Begitu, tinggal dilihat saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya, baik. Waalaikumsalam. Iya. Kalau kita makmum masbuk, baik sholatnya. Sholat sesudah salam, sholat anggap di sholat dohor begitu ya. Baik. Bagaimana kalau kita jadi makmum masbuk belum qobliyah kita? Artinya masuk masjid udah qomat dah. Maka sesudah kita salam atau sesudah kita wiridan, begitu, maka kemudian itu kita sholat qobliyah lalu sholat ba'diyah. Mana dulu yang didepankan? Silahkan. Qobliyah dulu karena memang belum dikerjakan, ba'diyah dulu karena ini juga waktunya ba'diyah. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal habis sholat duhur, qobliyah dulu 2 rakaat, salam, kemudian diri lagi ba'diyah 2 rakaat salam. Itu yang lebih sangat besar ganjarannya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Waalaikumsalam. Makmum ini apakah ikutin imam terus atau tidak dilihat? Ada yang diajarkan makmum itu ikut imam, ada yang diajarkan tidak, seperti masbuk. Masbuk ini dilihat. Kalau imamnya kakinya duduk tawarruk namanya, tasyahud akhir, maka makmum ini enggak diajarkan duduknya kayak imam. Enggak duduk tawarruk, tapi duduk iftiras karena posisi dia makmum masbuk. Kalau kakinya diselobokin, bangunnya rada ribet. Karena kita mau diri. Tapi di luar ini makmum ikutlah pada imam. Barangkali ada yang dituju dari pertanyaan yang cukup umum, kaminya kurang paham. Jadi yang dimaksud bapak kita ini ikut terus tuh pada bagian apa barangkali? Yang doa gimana tuh? Oh, sesudah salamnya. Oh, baik, terima kasih. Jadi kalau kita jadi makmum, abang, kita lihat kaki imam. Imam ini ada ajaran, yaitu sesudah salam nih, imam nih muter. Ajarannya, muter nih ada 2 ajaran dari nabinya.
Dalam madhab Syafi'i aja ada dua. Begitu. Yang muktamad 90 derajat. Ngadep sono. Ini anggap kiblatnya sono ya. Kita ngadep sini nih. Miring tuh. Jadi pundak kanan ke makmum, pundak kiri ke kiblat. Itu satu. Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah nyuruhnya 180 derajat. 100 jadi ngadep makmum. Udah ngadep aja. Ngadep aja. Itu Imam Ghazali nyuruhnya hadap-hadapan. Dari dua nih mana aja kita suka ambil. Yang penting imam geser, jangan gak geser. Kalau imamnya kakinya masih tasawuf dahir, kakinya, maka makmum maknanya disuruh ikut terus. Ya, terima kasih dengan pertanyaannya itu. Kalau kemudian imam ini kakinya masih tasawuf dahir, belum geser, istighfar masih begitu, lalu sekala masih begitu imamnya. Mau aja nih Allah matasam sampai subhanallah kakinya masih begitu tuh masih tawarruk namanya, masih tasahud akhir bahasanya. Itu maknanya makmum kudu ikut. Maksudnya imam begitu. Kudu ikut. Jangan ada yang pergi, jangan. Hah? Begitu. Kalau imamnya kakinya masih tawarruk, namanya imam kejam. Hah? Iya, maka imam itu sesudah salam, istighfar, muter dah. Muter. Kalau enggak mau muter ngadep kiblat juga pengennya, kalau enggak mau kayak begini nih, ini yang paling gede ganjarannya. Kedua begini, ngadep apa? Makmum. Kalau pengen ngadep kiblat juga sila aja. Tahu sila? Iya, kakinya dirobah, sila aja. Kalau pengen ngadep kiblat juga nggak mau ngadep makmum, gitu. Sebenarnya di belakang mertua juga kayaknya begitu. Jadi pengennya ngadep kiblat juga, jadi kakinya sila aja. Apa ini berubah insiraf ini? Insiraf ini bahasa isyarat. Bahasa isyarat bahwa kalau pakai kata-kata ngomongnya begini, hai makmum, dengan imam begini nih. Kalau diomongin hai makmum, kalau kamu waktunya luas, enggak buru-buru, pengen wiridan berjamaah bersama kami lebih bagus. Kalau kau lagi buru-buru punya hajat, begitu, mau pergi silahkan. Itu maksudnya imam muter. Maksudnya imam muter tuh begitu, dengan bahasa isyarat, karena supaya jangan putus hubungan dia dengan Allah selama dia masih di situ, begitu. Sehingga enggak ngomong tapi bahasanya muter. Maka si makmum, nih kita jadi makmum, kita pengen sila, susah banget imamnya sampai subhanallah, alhamdulillah masih tasawuf akhir juga. Waduh imam ini ya nyeksa. Sampai doa masih begitu juga. Aduh imam. Kita kan bingung juga ini, kaki dikunci sama dia. Namanya kunci makmum. Imam. Biar kagak pergi. Begitu. Jangan begitu juga. Kita ini kan saling menghargai. Begitu. Saling menghargai. Kan makmum itu beda-beda. Ada juga makmum yang saking pentingnya berjamaah, dia pengen berjamaah meski dia repotnya kayak apa. Kan ada yang kayak begitu. Sehingga kita hargai juga. Maka makmum ini kalaulah bisa dan waktunya luas, kelarkan sampai selesai doa-doa dan wiridan. Wiridan itu bagusnya berjamaah dengan jahar. Itu bagusnya dengan jahar, agar supaya pada bisa. Kalau kita wiridannya pakai diem aja, bakalnya nyuruh orang kagak bisa. Kalau diem saja, habis salam diem aja. Kita nanya sama temen kita, lu pakai diem aja tuh baca apa?
Gua sih pengen pergi, cuman malu, gua baru pulang umroh. Jadi kalau pergi malu. Tapi lu duduk baca apa? Gua juga orang ngerti. Apa itu yang dibaca? Ini gara-gara kagak dibimbing. Coba orang tua kita dulu. Biar kata dia nggak pernah sekolah, nggak pernah ini, dia bisa wiridan. Astagfirullahaladzim, bisa. Kenapa? Karena belajar. Dengan bareng-bareng itu belajar. Dengan kencang itu belajar. Pada bisa. Jadi pada bisa. Karena dia nyontoin. Begitu. Tapi kalau kita diem-dieman aja, nggak bisa. Nanti ada yang jawab, karena begini, kan hajat orang beda-beda. Itu imam juga ngerti. Yang diminta itu hajat umum. Paling minta ketetapan iman Islam, minta selamat, minta dihindarkan dari bala umum. Tidak minta yang khusus. Kalau yang khusus nanti habis doa-doa tuh baru. Habis dibimbing imam doa tuh masih duduk aja. Baru dah yang khusus. Ya Rabb, duit ya Rabb, duit. Duit. Ini cicilan kayaknya gak seminggu lagi ya Rob. Seminggu lagi. Ya ini mah khusus. Begitu. Nggak bisa dibimbing yang kayak begini. Enggak. Karena beda-beda. Nah, beda-beda kebutuhan. Tapi yang dibimbing imam itu doa umum. Yang kita butuh secara umum. Minta kebaikan. Kan umum masih. Begitu. Minta dihindarkan dari keburukan umum. Nanti yang khusus ya kita sendiri ngadep sama Allah sendiri. Itu begitu. Maka makmum kalau imamnya masih duduknya tasawuf akhir, jangan geser. Maka imam itu sunat istighfar geser. Begitu. Nah, kalau kita jadi makmum untuk wiridan semacam la ilaha illallah syarikalah, ada ajaran tersendiri. Walaupun imam geser, kita jangan geser. Maghrib subuh, kakinya masih tasahud akhir, karena supaya ganjarannya besar, karena dosisnya begitu dari nabinya. Termasuk kalau majirni minar maghrib subuh, emang juga kakinya masih tasahud akhir. Selebih dari ini enggak ada ketentuan. Dengan bunyi qabla an yasniya rijlaihi, sebelum dilipat kakinya, enggak ada kalimat begitunya. Maka yang lain kita bisa geser kalau jadi makmum. Adapun imam kenapa disuruh geser? Ada dua yang bertolak belakang buat dia. Dia pertahankan ini kena makruh. Imam dengan kaki masih tasawuf akhir terus makruh karena kejam sama makmum. Begitu, makruh dia. Maka bagi imam geser aja biar kata la ilaha illallah dalahu la syarikalah. Untuk apa? Untuk nolongin makmum yang buru-buru. Dia punya urusan yang lain, hanya mampir pengen sholat saja. Itu harus dipertimbangkan juga oleh sang imam. Maka imam habis kelar istighfar, udah muter aja. Kalau nggak mau muter, sila. Udah gitu aja. Biar apa? Supaya si imam ini, nolongin makmum. Jadi banyak pendidikan-pendidikan pada kajian sholat ini, banyak sekali. Pada kajian sholat ini, banyak sekali. Banyak sekali. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah? Ayo baik. Waalaikumsalam. Baik. Iya baik. Ini pakai kita punya rutinitas setiap alhamdulillah setiap seminggu sekali ada rutinitas pengajian Pak Subuh. Ya Pak Subuh. Nah kita mengambil, saya sama suami mengambil sholat subuh berjamaah di masjid. Nah di situ kita mendapat imamnya itu bacaannya itu maksudnya di surah Al-Fatihah tidak sesuai yang diwakilkan seperti itu. Yang mau saya tanyakan, jika kita mendapat imam seperti itu, sementara kita kan dari awal sama dengan imam sebagai makmum kan, itu kira-kira gimana kalau kita untuk memisahkan diri dari imamnya itu seperti apa? Baik. Waalaikumsalam.
Bila ternyata imam itu tidak benar di dalam makhrajnya dalam salat, maka bagaimana ketika kita tahu itu? Maka kita langsung di hati niat mufaraqah. Aku niat mufaraqah, berhenti jadi makmum. Begitu. Mufaraqah itu niat berhenti jadi makmum. Ini dicontoh ajaran sholat ini oleh karoseri, oleh perusahaan otobus yang pakai AC. Jadi bila masuk jurang, Anda boleh pecahkan kaca. Ada tulisan itu. Benar nggak? Iya, pecahkan kaca. Ini namanya pecahkan kaca tuh Anda boleh mufaraqah. Jangan ikut imam yang masuk jurang. Begitu. Itu dicontoh oleh bis tuh. Begitu. Jadi ketika kita benar-benar menurut kita imam ini rusak, begitu. Seperti cadel dah. Allahumanilohim begitu. Maka bagaimana kita tahu imamnya begitu sementara kita juga nggak cadel. Tapi kalau kita sama-sama cadel nggak apa-apa. Seguru seilmu jangan ganggu. Kan sama-sama begitu. Uminya sama. Begitu. Maka kita di hati untuk berhenti itu sebetulnya bukan karena bacaan saja. Ini mohon maaf agar supaya niat mufaraqah nih biar kita bisa pahami. Walaupun kita nggak ada apa-apa juga niat mufaraqah mau boleh aja, nggak jadi ngapa-ngapa, cuman bedanya makruh aja begitu. Umpama kita sholat nih, ya kan berjamaah, nih berjamaah, begitu. Sholat nih berjamaah, kemudian lama imamnya, ini suratnya panjang, mana buru-buru nih habis maghrib nih orang mau berutang, takut gagal jadi doang kalau kelamaan. Ini bagaimana ini? Begitu. Kata kita di hati. Mana imamnya baca Yasin lagi. Yasin. Kan panjang ya kan. 3 lembar. Hati kan gusar. Daripada saudara bakal ngegerendeng. Apa ngegerendeng itu? Uring-uringan. Artinya uring-uringan. Ini imam panjang. Ini. Usul kagak apa kagak. Malah nyalain kemana-mana di hatinya. Saudara mufaraqah, boleh aja. Boleh di hatinya. Aku niat berhenti jadi, bukan berhenti sholat, berhenti jadi sehingga sholat sendiri. Udah aja di Imam Yasin, saudara baca inna atoina, ya kan? Ini kan pendek. Ruku, sujud, salam, pergi. Begitu. Boleh. Islam tuh nggak kaku, nggak kaku. Enggak kaku. Ini saya ajarin Jumat yang wajib berjamaah itu satu rakaat. Yang wajib berjamaah itu sholat Jumat 1 rakaat. Jadi rakaat kedua, kata kita lagi buru-buru, sholat sendiri aja. Pas rakaat kedua, aku niat berhenti jadi imam sendiri. Salam pergi, biarin aja dia mah. Kita pergi, boleh. Mau saya mau coba dohor ini, coba nggak apa-apa, biar pernah ngamalin ilmu biar kita tahu. Jadi kalau saya ini nih, saya dalam amalia hidup, saya tuh dalam amalia itu apa aja saya cobain. Jadi ilmu tuh biar nggak hilang maksudnya. Jadi kalau dipraktekin tuh enak, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Begitu. Nih kita dohor nih 2 rakaat, kayaknya lama. Mufaraqah. Udah sholat sendiri aja. Gitu. Tentu kita ambil posisi supaya yang enak, biar tidak mengganggu orang lain. Kayak di pinggir, ya kan? Begitu. Kan kalau di pinggir kan dekat pintu, enak. Gitu. Siapa tuh yang Jumatnya dekat pintu mulu tujuannya? Itu begitu. Jadi kita mufaraqahnya keluar, enggak apa-apa. Boleh mufaraqah. Boleh. Saya banyak kalau di Mekah tuh, kan di Mekah lama kalau tarawih. Ada orang, ya Allah kaki saya udah goyang-goyang ya, imam belum ruku juga. Aduh, Anda duduk aja, duduk. Kata kita, kenapa
ini kaki ini udah pegel, imam panjang banget bacanya. Begitu. Jangan begitu. Anda duduk, kalau udah nggak kuat dari diri itu duduk. Boleh? Boleh. Nggak begitu. Jadi nanti nih, habis salam nih, bangun lagi. Kalau dirasa ente nggak kuat kakinya, udah pegel, ente duduk aja. Sholatnya sambil duduk. Ini sholat sunat. Sambil duduk. Jadi kalau nggak dipraktekkan, suka hilang ilmu tuh. Begitu maksudnya. Kalau pesen boleh nggak? Saya sering kaki kiri sakit. Pak Herudin Amin masuk. Pak, tolong yang jangan yang banyak-banyak sudah. Boleh nggak? Sebetulnya yang namanya imam itu Anda panjang-panjang bacaannya, yang namanya imam tuh. Jadi kalau sholat sendiri silakan panjang, sepanjang-panjangnya. Kalau jadi imam yang sedang aja, gitu, yang sedang aja. Pokoknya intinya nggak pakai pesan nggak apa-apa. Kalau dirasa kakinya udah nggak kuat sama sekali diri, jangan paksa, langsung duduk. Agama itu nggak kaku. Niat mufaroqah, niat saya berhenti jadi makmum. Udah langsung sholat sendiri, jangan sungkan. Nanti ruku kalau beda bagaimana? Jangan. Hah? Iya. Oh iya. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat asar baru 2 rakaat salam, kalau jarak kita dengan ingatnya belum lama, langsung diri, tambahin aja rakaatnya 2 lagi, kemudian sebelum salam sunat sujud sahwi. Kalau jaraknya belum lama antara salam dan ingatnya. Tapi kalau jaraknya lama, contoh kemarin kita asar 2 rakaat, baru ingat sekarang 2, maka ini kita disebut i'adah, diqadha. Karena itu udah pasti tidak sah. Salat lagi. Kita 4 rakaat. Asar lagi. Karena asar yang kemarin tidak sah karena kita yakin baru 2. Tapi kalau ragu-ragu mah, yang kemarin asar 2 apa 4 ya? 2 apa 4? Yang kayak begini buang. Ini dari setan. Kalau udah kayak begitu tuh. Kalau ingatnya hari ini. Kalau udah rapi, udah kemarin gitu. Kemarin ingatnya sekarang nih. Kemarin kayaknya 2 dah. Apa 4 ya? 2 apa 4? Enggak. Itu kalau udah kemarin, udah. Enggak mungkin kita salam kalau belum sempurna. Itu yang harus dipegang. Sebab kalau ini disuruh ngulang, maka entar ragu lagi. Ya kemarin dulu, itu diulang semuanya. Dan agama bakal dirasa menyulitkan itu, dan agama nggak bakalan mau. Agama tidak bakal menyulitkan kita. Ini sama-sama Bunda.